Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini Bawaslu Kota Malang kedatangan tamu kehormatan yang begitu penting, teman-teman. Tidak lain tidak bukan adalah Ketua Bawaslu dari Republik Indonesia ini, yang kita tahu nih menjelang pemilu tahun 2024 sudah mulai melakukan tahapan, dan kita bakal sharing banyak hal dengan beliau selaku Ketua Bawaslu RI dalam mempersiapkan desain pengawasan pada tahapan-tahapan sampai nanti pelaksanaan pemilu 2024. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Laksamana Pramanagung, mahasiswa dari Universitas Negeri Malang yang pada kesempatan kali ini melaksanakan praktik magang di Bawaslu Kota Malang. Suatu kehormatan bagi saya juga Pak bisa berdiskusi dengan Bapak. Semoga diskusinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebenarnya semenjak saya magang di sini Pak, sangat tertarik dengan desain pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu. Karena kita tahu pemilu ini adalah suatu hal yang penting dalam memperlancar jalannya peralihan kekuasaan, bentuk demokrasi yang perlu kita awasi gitu. Dengan asas luber judilnya dalam penyelenggaraan, dan di sana ada peran Bawaslu yang begitu penting. Nah, saya sendiri sebagai mahasiswa magang mencoba melihat kira-kira desain pengawasan seperti apa yang mulai disiapkan oleh Badan Pengawas Pemilu untuk tahun 2024 ini Pak. Karena kan kita juga paham bahwa pemilu ini harus diawasi gitu. Kalau dulu kita tahu Bawaslu masih bagian dari KPU yang masa pengawasannya ada di dalam tubuh penyelenggaranya gitu. Nah, untuk 2024 nanti desain pengawasan seperti apa sih Pak kalau dari Bawaslu sendiri? Sampai saat ini desain pengawasan pasti muaranya ke Undang-Undang 7 tahun 2017. Sampai sekarang tidak ada revisi undang-undang, tidak ada perubahan, sehingga kemudian tetap mengacu pada Undang-Undang 7 tahun 2017. Dengan catatan bahwa kita masih dalam skala pandemi pada saat ini, sehingga harus dipersiapkan hal-hal yang beradaptasi dengan pandemi pada saat ini. Walaupun sudah mulai berkurang, sudah banyak berkurang. Kemudian kami sedang memperbaiki pemahaman kita tentang pengawasan pemilu. Dulu misalnya pengawasan pemilu dianggap sebagai miliknya divisi pengawasan. Padahal tidak. Ini adalah divisi semuanya. Ini adalah kerja semuanya. Jadi sekarang kan masih divisi pengawasan, divisi penanganan sengketa dan lain. Nah, ke depan ada namanya pencegahan dan penindakan. Apa itu pengawasan? Pengawasan itu bagi penyelenggara pemilu, bagi Bawaslu khususnya adalah pencegahan dan penindakan. Dan desainnya, pencegahan melalui apa? Pencegahan melalui pembuatan regulasinya. Kemudian penyiapan SDM dan kawan-kawan. Nanti ada di Puslitbang, Diklat, dan juga Pusdatin. Masuk pada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan sangat berhubungan dengan hubungan masyarakat. Dan kemudian hubungan masyarakat ini akan berkolaborasi dengan hubungan antar lembaga. Inilah yang menunjang nanti proses pencegahan. Sehingga kemudian desain ke depan adalah desain pencegahan dan penindakan. Apa itu penindakan? Penindakan misalnya pemberian sanksi, baik administratif maupun lain-lain. Kemudian mediasi dan adjudikasi untuk penyelesaian sengketa proses. Nah, inilah yang kemudian masuk dalam desain penyelesaian sengketa. Jadi desainnya adalah penindakan. Oleh sebab itu ke depan pencegahan, penindakan akan jadi sebagai suatu motor bagi Bawaslu. Sehingga diharapkan baik nanti dengan divisi SDM, divisi hukum, penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran, pencegahan dan lain, sehingga kemudian menunjang tugas dan fungsi khususnya pencegahan dan penindakan. Bagaimana caranya misalnya pencegahan? Ada namanya pusat pengawasan partisipatif, ini di periode sebelumnya. Dan itu masih kita laksanakan sampai dengan sekarang. Tentu yang baik akan kita ambil, yang kemudian jadi perdebatan kita akan review ke depan. Kemudian bagaimana kita menyiapkan kompetensi penyelenggara pemilu, khususnya kompetensi pengawas pemilu. Dulu kita terkompartemen, misalnya divisi SDM, divisi sengketa, divisi penanganan pelanggaran. Nah, karena terkompartemen seperti ini, maka terjadi
kemampuan dan keahliannya pun terkompartemen. Jadi divisi ini tidak mengetahui divisi ini tidak mengetahui divisi ini. Nah, ini tidak boleh terjadi nanti dalam periode ini dan dalam 2024. Semua pengawas mempunyai kompetensi yang sama, baik dalam pencegahan maupun penindakan. Dia bisa melakukan sosialisasi, dia bisa melakukan himbauan, dia bisa melakukan rekomendasi, bahkan dia juga bisa melakukan pemberian sanksi. Inilah potret ke depan dari penyelenggara pemilu, khususnya di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota, Panwascam, dan juga sampai tingkat ke bawah. Itu desainnya ke depan. Iya, jadi kalau dari Bawaslu sendiri sebetulnya sudah menyiapkan bahkan dari dalam tubuh Bawaslu-nya itu sendiri ya, bukan hanya di bidang pencegahan atau penindakan saja, tapi semuanya juga bisa memberi rekomendasi, bisa memberikan arahan gitu ya. Jadi nggak ditanya, kamu divisi mana? Nggak ada. Iya. Begitu dia begitu dia mengetahui ada dugaan pelanggaran, maka dia bertanggung jawab untuk menindaklanjuti. Iya, betul. Jadi lebih sinergitas antara anggota, antara SDM yang ada di Bawaslu itu bisa terbangun ya Pak? Karena nggak akan ditanya, kamu anggota divisi mana? Nggak ada. Kamu pengawas atau bukan? Betul. Kalau pengawas tentu punya fungsi tugas pengawasan. Yang sama, betul. Jadi bisa saling berkontribusi. Nah, kalau tadi sempat dijelasin juga partisipasi dari masyarakat. Nah, peran dari Bawaslu sendiri menjelang pemilu 2024 ini, khususnya dalam pengawasan, melibatkan masyarakat itu seperti apa? Kalau tadi kan sudah dijelaskan tentang kita udah mulai menyiapkan dari membangun SDM di Bawaslu sendiri nih. Nah, tapi untuk di 2024 nanti membangun sinergitas dengan masyarakat itu udah sampai mana nih kalau dari Bawaslu sendiri? Tentu Bawaslu mempunyai program yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Ada namanya Desa Anti Politik Uang, Desa Anti Politisasi Sara, Desa Anti Hoax, dan lain-lain. Atau kemudian ada program-program dengan pemuda, dengan mahasiswa untuk menanggulangi fitnah, hoax, dan politisasi sara. Sehingga kemudian hal ini yang perlu ditingkatkan, desa anti politik uang, kota anti politik uang, sehingga masyarakat terlibat dalam proses-proses pengawasan ke depan. Kemudian kita juga harus berpikiran untuk memfungsikan pemantau. Karena pemantau sampai sekarang ada yang sudah terdaftar, ada yang kemudian masih proses untuk mendaftarkan diri lagi. Sehingga kemudian pemantau dan pengawas bisa berjalan seiring. Dan kemudian kita bisa juga meningkatkan teman-teman misalnya yang pernah berhubungan dengan Bawaslu, meningkatkan awareness, meningkatkan juga bahwa pemilu ini adalah bukan hanya ajang 5 tahun sekali, tapi juga persiapannya harus dimulai 20 bulan, minimal 20 bulan sebelumnya. Betul. Bahkan nanti ke depan, ini harus setiap bulan akan ada evaluasi misalnya, setelah tahapan selesai. Betul. Jadi bukan hanya tadi menyiapkan dari SDM, tapi juga sebetulnya udah ada mitra-mitra kayak desa anti politik uang, alumni SKPP misalnya kan. Kemudian pemantau, jaringan pemantau, dan lain-lain. Itu sebagai salah satu wujud peran Bawaslu membangun sinergitas bersama masyarakat ya. Bahkan bukan hanya itu, peran pemantau kalau bisa balance dengan peran pengawas untuk mewujudkan pemilu 2024 ini yang bersih ya kan. Dan itu jauh-jauh sudah disiapkan. Harus disiapkan, kalau tidak kita keteteran. Betul. Nah, dengan mempersiapkan itu tentunya dari Bawaslu sendiri menyiapkan mitra-mitra kan, mitra-mitra strategis yang mungkin berperan penting, mengambil andil penting, membangun jaringan dengan Bawaslu dalam menyiapkan pelaksanaan pemilu 2024. Nah, kalau sejauh ini nih, mitra-mitra strategis yang mungkin sudah dibangun dan bekerja sama dengan Bawaslu. Pertama adalah tentu Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Polpum lebih khususnya. Kemudian juga Polri, Kejaksaan Agung, dan dalam sentra Gakumdu. Kemudian pemerintah daerah sebagai stakeholder di tingkat daerah. Dan ada KPU lebih khususnya ya, KPU pasti. Kominfo untuk menanggulangi fitnah dan hoax di media sosial. Pengawasan di media sosial. Teman-teman KPI, Komisi Penyiaran, Komisi Informasi, Dewan Pers, tentu ini adalah lembaga-lembaga yang sebagai mitra kami dalam
penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu. Betul, betul. Bahkan teman-teman Cipayung misalnya, Oh, iya. untuk SKPP, Benar. untuk lain-lain itu kita butuhkan dalam proses-proses pengawasan di Indonesia. Kemudian juga masyarakat yang disabilitas, kemudian masyarakat adat, ini yang Iya. nanti ke depan tentu akan diperbaiki kerjasamanya. Iya. Jadi memang dari jauh-jauh dalam tahapan persiapan ini pun sudah banyak juga ya mitra strategis yang coba dibangun oleh Bawaslu RI. Karena kita semua berharap pemilu 2024 nanti bisa berjalan dengan lancar, Amin, amin, termasuk ya Rabbal dalam alamin. pengawasannya. Nah, kalau kita berkaca Pak, jauh menarik saat 2019 lalu, ada yang mungkin politik identitas di sana di tahun 2019. Dan entah dari kacamata saya memandang hal ini perlu kita antisipasi di tahun 2024. Peran Bawaslu sendiri sebagai badan pengawas nih, melihat politik identitas yang terjadi di 2019, seperti apa untuk di 2024 ini, semoga saja tidak terjadi lagi. Nah, dari perspektif Bapak nih, selaku Ketua Bawaslu. Pertama, politik identitas atau identitas itu kan tidak ada masalah. Oke. Tapi ketika politisasi terhadap identitas, that's problemnya di situ. Masalah yang besar itu. Tentu misalnya saya tidak terlepas bahwa saya seorang muslim Indonesia. Saya kan ada Jawa, Sunda campuran kan. Kemudian juga anggota Bawaslu. Kemudian hal-hal yang identitas lain ya. Ini pasti ada. Akan tetapi permasalahannya ketika ini dipolitisir, maka akan jadi permasalahan besar. Betul. Jadi orang diserang karena perbedaannya. Tidak salah. Teman-teman yang beragama Nasrani atau Kristiani, Hindu, Buddha, tidak masalah terhadap pilihan politiknya. Itu hal yang biasa. Berbeda, misalnya suku Jawa memilih A, suku Sunda memilih B, suku ini hal biasa. Masalah. Tidak ada masalah. Betul, Walaupun ini termasuk dalam pilihan yang sangat tradisional, pilihan yang purba lah ini. Iya. Kita memilih pemimpin karena kesamaan lain-lain. Seharusnya kan karena visi misi yang bersangkutan. Betul. Idealnya seperti itu. Tapi pilihan kan ini pun tidak ada masalah. Yang masalah adalah ketika Anda menyerang pilihan politik orang lain dan kemudian membawa unsur suku, agama, dan ras di situ. Dan itu akan jadi masalah besar. Ketika kita berbeda, kita harus tahu juga bahwa pilihan politik atau pilihan yang lain pun kita akan berbeda. Berbeda. Dan perbedaan itu adalah rahmat bagi semua alam. Kan? Betul. Perbedaan ini adalah suatu amanah Tuhan agar kita memahami dan juga berdewasa terhadap pikiran orang yang berbeda. Kita tidak bisa menjudge bahwa ini pilihan yang bermasalah ini. Karena suku dan agama dan ras. Betul, betul. Itulah yang harus kita perjuangkan ke depan, memahami perbedaan dalam peristiwa politik ataupun event politik. Sehingga tidak terjadi lagi politisasi identitas. Iya, betul. Mungkin di salah satu pencegahan yang dilakukan Bawaslu RI ya, untuk memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa perbedaan itu ya fine-fine aja gitu, wajar-wajar aja. Mungkin terakhir Pak, sebelum menutup pertanyaan saya, ketika kita udah mulai memasuki tahap penyelenggaraan pemilu nih Pak, mungkin saat Bapak berkeliling Kota Malang sudah melihat baliho-baliho yang calon presiden untuk 2024 ya kan, ada dari jajaran menteri, ada jajaran legislatif. Nah, komentar Bapak sendiri gimana nih Pak melihat itu? Setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih. Siap. Itu hak warga negara. Namun, apakah kemudian pengaplikasian hak tersebut sesuai dengan aturan atau tidak? Oke. Pertama sekarang, aturan Undang-Undang 7 tahun 2017 belum bisa mengcover itu mungkin saja. Akan tetapi peraturan daerah tentang pemasangan alat, tentang pemasangan spanduk dan lain-lain sudah diatur. Tuh. Tidak boleh kemudian, mohon maaf, karena partainya sama, spanduknya pun tidak dibuat masalah. Padahal pilihan partai politik lain dengan pilihan presiden lain itu diturunkan. Ini yang tidak boleh. Betul. Kalau sudah mengganggu kenyamanan dan ketertiban di kota Malang misalnya, diturunkan. Iya. Siapa yang bertugas? Pemerintahan Kota Malang, pemerintah Daerah. Kota Malang, Iya. pemerintah daerah yang bertugas untuk itu. Betul, betul.
kalau sudah kampanye baru urusan Bawaslu dan KPU. Ya. Tapi kalau sudah sekarang belum kampanye, taman kampanye masih urusan dari pemerintahan kota. Dan saya yakin pemerintahan kota seharusnya mengerti akan hal ini. Iya. Intinya jangan sampai mengganggu kenyamanan Kenyamanan bersama. masyarakat. Betul. Nutup Fasilitas umum fasilitas misalkan, ya. untuk tanda-tanda lalu lintas Iya. itu nggak boleh. Betul, betul. Selagi ini tidak mengganggu masyarakat, it's okay. Pak. Iya. Oke. Mungkin closing statement Pak untuk Iya. penyelenggaraan pemilu 2024 nanti dari Bapak. Pertama kita berharap pemilu 2024 akan menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik bagi bangsa ini. Oke, amin. Kemudian kita berharap juga masyarakat mengerti bahwa pemilu membuat pilihan-pilihan kita berbeda. Jangan sampai terjadi lagi polarisasi, perbedaan pilihan politik itu menghancurkan silaturahmi. Betul. Perbedaan politik menghancurkan hubungan pertemanan. Perbedaan politik itu menghancurkan sopan santun dan lain-lain. Dan bahkan mendorong untuk membuat fitnah, hoax, dan politisasi sara. Jangan sampai hal ini terjadi. Karena kita tahu bahwa modal negara ini sudah terbesar. Modal bangsa ini untuk mencapai bersatu itu penuh dengan perjuangan. Jadi jangan sampai kemudian terpolarisasi karena hal-hal yang tidak penting. Betul. Karena fitnah, hoax, dan sara. Oleh sebab itu ke depan masyarakat harus memahami bahwa ketika kita memilih yang berbeda, pilihan berbeda, kita harus pahami bahwa orang mempunyai kebebasan berbicara, orang mempunyai kebebasan memilih pemimpin, dan juga orang mempunyai kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Betul. Inilah yang harus disadarkan kepada masyarakat. Dan saya yakin masyarakat kita sudah terbiasa. Indonesia sudah Dengan perbedaan. Sudah jauh ke depan tentang Iya, perbedaan. betul. Walaupun sekarang culture global, tren di global ini, misalnya Amerika, politik identitas menguat dan lain-lain. Ini PR kita bersama untuk kemudian menahan laju-laju informasi yang tidak betul ini kepada masyarakat Indonesia dalam pemilihan umum. Betul. Inilah PR kita bersama, baik sebagai penyelenggara pemilu, sebagai bangsa, dan juga sebagai sebagai warga negara yang baik. Yang baik. Ini yang ke depan harus kita perjuangkan. Siap. Jadi pada intinya PR bersama kita adalah merawat perbedaan itu sendiri ya Pak. Karena perbedaan ini anugerah yang khusus untuk kita bangsa Indonesia. Tidak usah dirawat, perbedaan itu akan muncul dengan sendiri. Itu sudah given dari Tuhan. Betul. Dan inilah yang ingin kita bangun dari Bawaslu Kota Malang, di mana kita bisa menjaga hak-hak politik dari setiap warga negara Indonesia. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Sekali lagi saya terima kasih banyak pada Bapak Ketua Bawaslu RI yang telah berkenan berkunjung ke Bawaslu Kota Malang. Semoga pemilu 2024 nanti dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Ayo awasi bersama. Baik, dari saya Arif Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.